Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Engkau Maha Kudus Tuhan, Engkau Maha Besar. Engkau yang menciptakan segala yang ada, baik yang di surga yang ada di bumi Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, lawatan, urapan kuasa Roh Kudus penuh atas kami. Hati, jiwa, pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengan kesungguhan di saat kami menyembah dan memuji Engkau. Kiranya hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkanlah kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang penuh kasih dan setia. Allah yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk semakin tetap bersyukur kepada Engkau. Dan selalu terus mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Kiranya Tuhan berikan urapan kuasa-Mu bagi semua pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka semakin tetap bersemangat di dalam Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, Engkaulah satu-satunya harapan hidup kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan segala sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menumbuhkan akar-akarnya dan ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang diberkati pagi hari ini, Amin. kasih tos kiri kanan. Amin. Haleluya. Bahwa kita diberkati dengan kemurahan yang luar biasa. Seperti
lagi. Diberkati Tuhan dengan pujian. Ku diberi kuasa, bahwa kita kuasa Tuhan telah diberi pada kita untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa yang ada. Kita harus percaya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya beri ruang kesaksiannya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Sambil menunggu kita angkat pujian, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekal
itu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, saudara. Saya merasakan kasih Tuhan sungguh luar biasa. Di umur saya yang sekian ini Tuhan tetap pelihara. Puji Tuhan. Salam. Sebenarnya ini kesempatan bagi kita jemaat yang kecil ini, ya meskipun kecil kalau pedes itu rasanya enak, saudara ya. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya, itu kerinduan Tuhan. Meskipun kita kecil tapi kalau kita mentes rasanya itu beda ya. Oleh sebab itu saya rindu supaya yang bersaksi semua bersaksi gitu loh. Jangan saya. Ya, saya merasakan 1 minggu ini saya merasakan betapa luar biasa Tuhan itu baik ya. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, pikirkan, Tuhan berikan sesuatu. Tapi saya tidak usah buka ini rahasia Tuhan. Ya, saya percaya bahwa segala sesuatunya itu kalau kita minta kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan. Ya, minta 1 bisa beri 3, saudara ya. Itulah kerinduan ya. Saya yakin percaya kita semua merindukan sesuatu daripada Tuhan. Tetapi semangat itu tidak boleh padam. Bukan hanya waktu di gereja di semangat ya. Di rumah pun harus semangat. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai di gereja semangat tapi di rumah loyo ya. Jangan. Itu kerinduan Tuhan. Tapi di rumah semangat, di sini tambah semangat gitu. Ya. Karena itu saya juga merasakan betapa kalau saya bangun itu jam 3 gitu, saya bangun keliling kota, keliling desa itu. Nah, saya merasakan Tuhan itu baik ya. Banyak orang tidur, saya bangun, saya berdoa, membahas Tuhan, puji Tuhan. Itu karena saya melihat sesuatu yang baru yang akan terjadi, khususnya di gereja ini, di tempat ini. Saya yakin percaya Tuhan. Saya merasa 1 minggu ini tidur enak gitu ya. Makan tuh tidak terlalu banyak, tapi kenyang terus ya. Rasanya tuh kok kenyang gitu ya. Itu saya melihat sesuatu yang Tuhan akan berikan. Saya melihat sesuatu yang Tuhan akan berikan di tempat ini. Yang penting kita mau menyatukan hati kita kepada Tuhan pertama. Ya, saya yakin baca di saat kita bersatu, di situ ada kekuatan. Di mana ada satu, itu ada damai sejahtera. Di mana ada satu kesatuan, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya toh? Bukan hanya kepentingan kita, kepentingan orang lain pun dicukupkan. Asal kita mau menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin. Yang yakin dan percaya jikalau ini dilakukan oleh jemaat di tempat ini, tidak ada sesuatu yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini bukti nyata. Sebagaimana saya merasa saya itu orang kecil, hina, bodoh, tapi Tuhan pilih. Ya, tetapi jika sampai hari ini kami ada, saya melihat sesuatu, saya boleh mengatakan sesuatu kepada orang lain. Ini bukan karena saya, tapi karena kuasa Tuhan bekerja. Karena itu kita butuh kuasa, butuh urapan, dan butuh pimpinan daripada Tuhan itu sendiri. Biarlah kekuatan demi kekuatan yang supranatural, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ini, boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ini penting, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Sehingga di saat kita melayani, ada sesuatu kuasa yang menyertai kita. Amin. Biarlah kesaksian ini singkat, boleh menjadi kekuatan. Saya ingin memuji Tuhan bersama anak-anak saya. Ya, ayo semua anak-anak panti saya ajak nyanyi. Ya, biar ini menjadi fenomena yang benar-benar menguatkan kita. Ayo. Semua saya ajak menyanyi. Tidak persiapan Bapak Ibu. Lagunya sangat diberkati ya. Seperti mentari yang bersinar. Ya. Seperti mentari yang bersinar. Ya. Semua saya ajak nyanyi semua. Ya. Ya, seperti semua yang tidak masuk hati jangan. Ya, semua ajak ya. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita. Seperti mentari yang bersinar. Ayo, semua termasuk ibu naik ya ini. Ayo semua. Ayo. Semua ajak nyanyi ya, ayo. Seperti ya kita nyanyi seperti ya. Ada sesuatu yang kita seperti ya. Enak kita naik. Ayo. Haleluya Yesus. Seperti mentari yang bersinar, oh
mengalir di setiap kehidupan kita. Kalau memang kita mengasihi Dia, segala pergumulan apapun yang kita hadapi bersama Yesus, kita sanggup melakukan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan tanah yang subur. Bila hati kita ditanami dengan firman, semakin berbuah lebih lagi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Saya undang untuk bangkit Di berdiri. dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagimu. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
mujizat sejati dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami Tuhan. Segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Layakan kami menghadap Engkau pada pagi hari ini. Sebentar kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami menjadi anak yang sesuai apa yang Kau mau Yesus. Ampuni Tuhan setiap apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau berkati semakin hari semakin lebih lagi dalam setiap apa yang dikerjakan. Dalam keluarganya, berkati dengan damai sukacita yang melimpah datang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada haleluya? Ya. Saya akan lanjutkan firman saya mengenai kunci keberuntungan dalam Tuhan. Ingat, keberuntungan atau hoki, orang sering bilang hoki. Ya, itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi itu sesuatu yang sudah direncanakan dari atas. Keberuntungan itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, tetapi itu kerjanya secara spiritual. Ya. Kalau kita lihat, kemarin kita sudah mendengar bahwa keberuntungan di dalam bahasa Ibrani itu ada 4. Yang pertama adalah tobe, ada salah, ada yitron, ada saukal. Ini penterjemahannya, ya, bacanya itu yang ditanda panah, di situ dia. Nah, hari ini kita akan berbicara keberuntungan di bagian kedua, yaitu salah. Ya, katakan salah, salah. Nah, ini saya cari dulu. Ya, yang kemarin tidak hadir bisa lihat di YouTube sudah ada. Bagian kedua, oke, ini dia. Keberuntungan bagian kedua. Salah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Menurut Amsal Soleman, apa itu arti keberuntungan? Karena dia orang yang sangat beruntung. Kita buka semua. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Silakan duduk. Kalau di dalam terjemahan baru kita itu kurang nendang. Karena di sini cuma dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggaran. Kata pelanggaran itu berubah. Saya lebih suka di dalam terjemahan lama. Ingat ya, Alkitab ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dari penulisan sebelum Masehi sampai sekarang Alkitab kita tidak berubah. Mulai dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani itu tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah adalah terjemahan. Terjemahan berubah, kenapa? Terjemahan berubah fungsinya untuk orang bisa mengerti di masa kini. Kayak bahasa Indonesia, Soekarno jadi sekarang Soekarno. Ya kan, seperti itu. Ada lagu zaman dulu, Girang. Ada girang, gimana? Girang, ada girang besar. Nah, kalau sekarang itu udah bergeser arti girang. Ketika girang itu negatif atau positif. Ada tante girang, ada om girang. Nah itu, lihat itu. Ya, setiap 40 tahun itu harus berubah. Tetapi bahasa aslinya tidak pernah berubah, amin. Yang berubahnya terjemahan. Bahkan
Tetangga kita pun sampai hari ini kitabnya sudah mengalami terjemahan revisi 4 kali. Siapa bilang nggak berubah? Terjemahan Indonesianya sudah berubah 4 kali. Tapi dalam bahasa Arabnya memang tidak berubah. Kita juga sama. Kalau kita mau maksakan, kalau begitu Pak, kita pakai bahasa aslinya. Ya wis, bahasa yang terjemahan aja nggak pernah baca, apalagi dikasih bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Kita baca bahasa Aram, ayo. Melongo KB. Betul nggak? Karena orang Kristen yang terpenting adalah isinya. Bukan aslinya bahasa. Asli bahasa kalau nggak bisa ngerti artinya, buat apa? Kalau Bapak Ibu baca ini, salah, ini bahasa Ibraninya, salah. Salah apa? Itu baru satu kata, belum satu ayat. Maka Bapak Ibu datang dengan kosong, pulang tambah kosong. Makanya kita lihat di sini, keberuntungan saja dalam bahasa Ibrani ada 4. Jadi bahasa Indonesia itu perbandingannya dengan bahasa Ibrani itu cukup sangat jauh. Apalagi dengan bahasa Yunani itu, Yunani, Ibrani, itu kosakatanya perbanding, kalau saya belajar, kira-kira anggaplah 1:6 atau 1:10 bisa jadi. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ada 1000, bahasa sana itu kosakatanya jauh lebih banyak. Jadi sangat minim di Indonesia ini. Makanya keberuntungan saja itu ternyata ada 4. Tapi di Indonesia langsung dikatakan keberuntungan. Kasih dalam bahasa aslinya Yunani ada berapa? Ada 4. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cuma berapa? 1. Tuh lihat. Ya. Jadi kita harus lihat dulu dalam bahasa aslinya. Di sini di dalam terjemahan lama, kan kita pakai terjemahan baru. Sebelum terjemahan baru ada namanya terjemahan lama. Di sana dikatakan siapa menyembunyikan dosanya. Kalau terjemahan baru kemarin, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tuh lihat ini. Saya mau katakan pada saat pagi hari ini, menurut Amsal Soleman, yang suka menyembunyikan pelanggaran atau dosanya itu dikatakan Amsal tidak akan beruntung. Gambar saya sebelah kiri adalah gambar apa? Orang yang punya kepribadian suka menyimpan sampah. Botol-botol, bekas sabun, bekas sampo ditumpuk-tumpuk. Ini masih tahapannya masih rendah. Kardus-kardus, kecuali di rumah saya kardus, ya itu dipakai kan. Ya, apalagi mulai dari ini pokoknya sampah semua, sampai berbau, busuk, semuanya disusun, nggak ada yang mau dibuang. Bapak Ibu pernah lihat orang yang seperti ini nggak, selain di gambar? Tapi nggak ada yang separah ini ya. Bayangkan loh, barang-barang ditumpuk di rumahnya, yang harusnya adalah sampah ditumpuk. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya makanan, sisa sampah dimasukin di tas. Apalagi itu makanan yang ikan-ikanan dan segala macam, kemudian sebulan baru dibuka, gimana rasanya? Bau busuk, betul. Tetapi tanpa kita sadar, manusia secara khususnya orang-orang Kristen suka mengkoleksi sampah dalam hidupnya. Sampah itu disembunyikan atau lebih tepatnya dipelihara. Katakan kiri kananmu, jangan pelihara dosa. Suka dosa itu dipelihara. Sama dengan ada orang pelihara ular, pelihara binatang buas. Binatang buas yang ada dalam tubuh kita terus diberi makan, terus diberi makan. Maka akibatnya dia akan memakan kita. Jangan suka pelihara dosa. Biarkan dosa itu yang ada dalam tubuh kita dibiarkan kelaparan. Kalau kelaparan kurus kering, lama-lama dia mati. Berikutnya, di sini dikatakan, kunci keberuntungan menurut Amsal 28, di sini dikatakan, siapa mengakui apa? Dosa dan pelanggaran,
kemudian orang tersebut meninggalkan dosa dan pelanggaran, maka orang tersebut akan disayangi. Kunci yang pertama, kalau hidup kita mau beruntung, pertama adalah mengakui dosa. Ini penting Bapak Ibu. Setiap mau tidur, kita selalu berdoa, Tuhan, saya punya dosa, ampuni dosa saya. Dan ini bukan rutinitas, tetapi dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Bedakan Bapak Ibu, ini jangan sampai disalahartikan. Kalau tanpa kesadaran, maka ini menjadi sia-sia. Sama seperti saya mengajarkan anak saya berdoa, sama kayak Bapak Ibu, kalau belum bisa berdoa, menurut firman Tuhan, kalau kamu berdoa, ini kan doa yang paling dasar. Berdoalah Bapa kami di dalam surga, begitu kan? Itu nanti jadinya hafalan. Berbunyi tetapi tidak berarti. Hati-hati. Berdoa kadang mengeluarkan bunyi, tetapi tanpa kesadaran. Ngerti nggak? Sama seperti tidur, ngigau. Ayo kita main-main. Lagi tidur tapi mulutnya ngomong. Berdoa juga jangan hanya ngomong, tetapi harus dengan kesadaran. Sadar akan dosa. Mengakuinya. Dan kedua dikatakan meninggalkan dosa. Sekali lagi, dengan kesadaran diri. Bukan karena paksaan. Hari ini yang saya mau bangun, bukan menunjuk dosa ini, dosa itu, dosa. Tetapi yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu, bangunlah kesadaran. Karena ciri orang dewasa adalah sadar. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sama seperti orang tua, kita tidak perlu disuruh, ayo tidur, ayo kerja. Pasti waktunya Senin, bangun pagi, masuk jam 8, pasti jam 7 kita sudah bangun minimal. Sudah mandi. Berbeda dengan anak-anak. Apalagi anak saya yang nomor 3. Bangun harus dibangunin, makan juga disuruh, semuanya serba disuruh. Belum ada kesadaran. Saya mau ajak Bapak Ibu, punyailah kesadaran. Waktunya belajar, belajar. Waktu kerjakan PR, kerjakan PR. Apa yang menjadi tugasnya, itu dikerjakan. Di atas kesadaran, ada yang namanya inisiatif. Kita sadar. Sadar itu lebih kepada diri sendiri. Saya sadar, saya harus kerjakan ini. Tapi inisiatif itu di atasnya lagi. Ini termasuk dalam kecerdasan. Salah satu kecerdasan, inisiatif. Ketika ada orang tua, ingat ya, waktu seringkali ada yang di bus, ada orang tua berdiri, saya anak muda duduk, inisiatifnya gimana? Misalnya ibu Gago nih, baru naik bus, saya ada di situ, saya nggak kenal. Terus gimana sikapnya saya? Maka saya harus berdiri, berkata, ayo Bu, silakan duduk. Orang tua dan ibu hamil. Itu kan sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan lebih tepatnya ini inisiatif, ketika ada sampah, ambil. Yang saya heran itu, jujur aja nih, semoga Bapak Ibu bertobat dan sadar ini hal-hal kecil. Sudah jelas di pinggir itu dilarang buang sampah, tapi kok sampahnya semakin seminggu masih sedikit, 2 minggu, sebulan tambah banyak. Padahal jelas-jelas dilarang buang sampah, tapi justru di situ, di area situ, tempatnya orang buang sampah. Kan gak mungkin dia tidak bisa baca. Ini hal-hal yang kecil. Kalau ini dikatakan bukan inisiatif lagi, dia tidak sadar, apalagi inisiatif. Kalau inisiatif itu adalah punya kesadaran peka terhadap sekitar, orang lain tuh butuh, oh iya. Contohnya ketika ada tamu, inisiatifnya kita, kan tamu datang, gak mungkin tamunya berdiri terus, pasti kita suruh duduk. Habis suruh duduk, kita langsung bilang
Mau pulang kapan? Enggak boleh. Masa mau pulang kapan? Belum minum, belum makan. Mau makan apa, mau minum apa, baru keperluan apa, baru habis itu ceritakan, selesai pulang. Itu bangun kesadaran seperti itu. Berikutnya, ketika kita melihat skandal di sosial media, ada kan yang ditangkap nih, ada yang perselingkuhan, ada yang ditangkap kena narkoba, ada yang kena korupsi. Tetapi ketika kita melihat di sosial media, dengan mudahnya kita ikut menghakimi, termasuk saya. Menghakimi. Wah, ini ditangkap, artis ini ketangkap narkoba, artis ini ketangkap apa. Wah, ini begini, ya. Tapi tanpa sadar, kalau kita benar-benar terbuka di dunia ini, tidak ada satupun yang ditutupi, sebenarnya kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Hanya perbedaannya mereka ditangkap dan saya tidak. Waktu saya ke pelayanan di penjara di Mojokerto, ini yang menjadi penghiburan untuk mereka semua. Mereka akan di penjara itu rasanya mereka tersiksa, mereka jadi kayak seperti sampah. Tapi saya hiburkan mereka dengan kata-kata ini. Sebenarnya nggak jauh berbeda. Yang di luar sana, yang masih tenar, pejabat, tapi pemakai, itu sebenarnya semua sama, saya katakan. Cuman bedanya mereka nggak ketahuan, kamu ketahuan. Tetapi di mata Tuhan semuanya ketahuan. Katakan sebelah kiri kananmu, sadar. Kamu dilihat Tuhan. Kamu dan saya dilihat oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi yang di penjara itu adalah semua orang berdosa. Karena mereka ketahuan. Bedanya kalau kita benar-benar dibuka, jangan-jangan masuk penjara semua. Coba. Bahkan kejahatan yang tidak jahat pun kita berkata, ini cuma main-main. Tapi sebenarnya di mata hukum itu adalah kejahatan. Apalagi di mata Tuhan. Ini PR saya kemarin. Judi online. Judi slot bikin melarat. Rata-rata warga habiskan 11 juta per tahun untuk judi online. 2023 Agustus 14, tanggal 14. Warga Tambak Sari habis 190, bukan, RI. Kaget saya. 190 triliun buat judi online. 2,1 juta orang miskin. Tuh, rata-rata yang main judi online bukan orang kaya, apalagi orang pinter. Karena orang pinter apalagi di IT nggak akan mungkin dia main judi online. Karena itu sudah diatur. Nggak akan mungkin menang. Taruhan di bawah 100 ribu. 2,1 warga miskin, melek ya semua ya, jangan ada yang merem. Kalau yang tidur senggol, ketok. Kecanduan judi online, ratusan triliun rupiah mengalir ke negara tetangga. Ini karena di sini pajaknya mahal, pajak kepada ya begitu ya, enggak, direkam bahaya, ditangkap nanti saya. Ya. 2,1 juta orang miskin RI hobi main judi online. Ada pelajar hingga ibu rumah tangga. Tuh. Pendapatan fantastis konsorsium judi. Nah ini yang terkenal nih. Mereka harus store. Satu situs judi online menghasilkan, itu baru satu situs judi. Puluhan miliar rupiah per bulan. Buat susu anaknya, buat uang sekolah anaknya, buat makan, buat minum, lari semua ke sini. Kita tambah melarat, mereka tambah miskin. Pelaku judi online, tuh lihat, siapa bilang nggak bisa diancam? Diancam hukuman 6 tahun penjara. Maling ayam berapa tahun? Nggak jauh-jauh beda kan? 6 tahun loh ini. 6 tahun penjara. Berarti ini menurut hukum dosa apa tidak? Tapi ada yang nggak menganggap dosa, ini main-main. Hukuman pelaku judi online. Tuh, peraturan terkait perjudian sudah diatur dalam berapa pasal? Pasal 303 bis ayat 1 KUHP. Perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2, semuanya sudah ada.
No. Dan penanganannya sangat berbeda dengan judi biasa. Hukumannya juga berbeda. Coba, saya mau celikan mata kita supaya kita itu bisa dibesarin ya. Ini penting sebagai pengetahuan. Gedein ya gitu. MP3-nya tuh. Tahu kan ini siapa? Aiman. Saya berada di sebuah tempat di Jakarta. Saya akan menuju ke seseorang yang saya temui. Ia merupakan admin atau pengatur dari e-sport judi online. Dan dia tahu bukan hanya soal mengatur judi online-nya, tetapi dia juga tahu siapa saja korbannya dan telah terjadi apa pada korban. Saya akan menggali itu semua eksklusif di depan cerita ini. Saya harus masuk ke sebuah tempat ini. Ini bukan tempat tinggalnya, tapi saya janji kepadanya untuk bertemu di suatu tempat dan saya diajak ke tempat seperti ini di sebuah kawasan di Jakarta. Saya harus nyebrang di rel seperti ini, rel tanpa penyeberangan. Dan bisa saya temui, saya harus menyamakan identitasnya semuanya, nama dan juga wajahnya, serta di mana ia bekerja. Dan saya akan segera temui dia. Saya harus menyamarkan nama Mas, permintaan Mas, dan juga ini sebagai kesepakatan kita. Sudah berapa lama di judi online slot ini? Untuk di judi online ini saya udah sekitar 1 tahun lebih. Sebagai admin, Sebagai admin. ngapain itu admin? Kalau admin itu memang tugasnya hanya mengajak player atau pemain untuk deposit di situs kita Depositnya berapa banyak? sebanyak mungkin. Berapa? Satu orang berapa misalnya? Minimal deposit itu di 50.000. Nggak ada di bawah itu. Karena setiap situs itu beda-beda. 10.000? Ada 10.000. Oh, bisa dong berarti. Nah, 10.000 bisa. 10.000 lalu nanti habis pasang lagi 10.000. Paling besar berapa depositnya? Paling besar pemain yang saya ajak untuk deposit itu deposit di sekitar 1 juta. 1 juta rupiah. Dan semuanya pasti rugi. Oke, saya mau tanya dulu. Yang 50.000 rupiah, kapan dia menang? Tidak ada yang menjamin untuk kemenangannya karena di angka itu sendiri kalau dia baru 1 kali deposit Pasti kalah. 50.000, 50.000, 50.000 sampai 2 juta sekalipun bisa dikumpulkan. tetap kalah. Ingat ya, tetap kalah. Kalau dia bisa bermain dengan pola depositnya itu untuk deposit pertama di 1 juta atau 500.000, deposit kedua tetap 500, deposit ketiga turun di 100, lalu 50, itu maksudnya terbaca polanya dari kita. Polanya terbaca. Player ini saldonya sudah berkurang. Apa yang akan dilakukan? Diberi kemenangan. Diberi kemenangan. Artinya menang kalah bisa diatur. Bisa diatur. Jadi kalau awalnya deposit gede, lalu kemudian turun dikasih kemenangan supaya dia puas dan merasa deposit gede lagi. Dan dia akan memasang deposit gede lagi. Tapi kemenangan dia dikasih berapa tuh misalnya? Katakanlah misalnya dia sudah keluar berapa tuh dari deposit itu? Katakanlah dia sudah keluar 2 juta. Mungkin dikembalikan hanya 1.800.000 atau 1.500.000. Oke, dia rugi 500 katakanlah. Karena nggak mungkin dia menang. Nggak mungkin dia lebih. Andai kata dia tetap, dia punya saldo 1 juta, dia terus deposit di 100, lalu dia stop, dia malah rugi. Misalnya gini, dia deposit, katakanlah totalnya setelah sekian kali deposit itu 1 juta. Tapi di pola yang sama, karena dia deposit di angka 100 terus. Iya, pasti kalah. Kalau ada nggak mungkin misalnya dia berhenti pas 1,2 juta, dia deposit 1 juta, lalu dia stop di situ. Stop, dia rugi. Karena kan udah ada 1,2 juta untuk 200.000. Pasti dia bakal deposit lagi. Pasti dia bakal deposit lagi.
Nanti kita lihat di sini. pasti akan main terus. Karena kita punya data. Sekarang saya tanya, orang yang pasang, ya, apakah itu 10.000, 50.000, 200.000, 100.000, 1 juta bahkan sekarang deposit? Yang mana yang terbanyak di antara jumlah pemasang judi online? Yang besar, angka yang besar atau angka yang kecil? Yang berapa? 10.000, 50.000? Rata-rata 50.000. Dan orang ketika deposit atau pasang 50.000 tadi, mau sampai 2 juta pun dia nggak akan menang. Dikasih kemenangan satu kali pun, Enggak akan pernah menang. kecuali ketika dia 50.000, kemudian dikurangi menjadi 10.000, Nah, ada kemungkinan dia juga ada kemungkinan kasih menang. Tapi itu hanya kemenangan semu, supaya dia masang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Sejauh ini, pernah ada yang orang menang besar, ada. tapi dia pasang jauh lebih besar. Dia makan itu di sekitar deposit 5 juta. Lalu dia dapat itu di angka 8 juta. Oke. Tapi kalau kita lihat historinya dia ke belakang lebih banyak depositnya. Betul. Lebih banyak depositnya. Itu bisa sekitar 12 sampai 15 juta. Itu baru satu situs. Dan dia sampai sekarang masih main terus karena dia maksa untung. Dia pernah merasa menang, sampai sekarang main terus. Dan ketika Anda lihat saat ini, pasti nilai jauh berkurang di bawah. Kita lihat player manapun, kalau kita lihat historinya pasti lebih banyak deposit daripada withdrawal. Siapa yang mengatur itu? Katakanlah kalau di kita itu bahasa judi online itu server. Tapi memang server ini tidak ada di Indonesia. Di mana? Biasanya dia di Kamboja, di Bangkok, lalu di Oke, tiga negara itu. Yang ngatur siapa? Apakah itu perintah Anda yang menang dari atau sistem dari mereka memang? memang sistem dari mereka di sana. Karena tugas kita sebagai admin, kita hanya mengajak orang untuk deposit. Tapi kita tahu di mana kerjanya di sistem ini. Oke. Model ini selalu diterapkan di dalam Itu dia. Jadi orang yang mau dapat keberuntungan tetapi di jalan yang salah, menyembunyikan pelanggarannya, menyembunyikan dosanya, tidak bertobat dan tidak keluar, dia tidak akan beruntung. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, coba kita baca semua, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Judi online itu apa? Dia benar fokus untuk dapatkan uang. Sebab oleh memburu, ada kata yang sangat saya suka, memburu uang. Uang diburu, semakin dia lari. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Ciri-ciri orang yang suka memburu uang punya efek dua. Menyimpang dari iman, yang kedua menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Anggaplah tadi dia menang. Dia cepat dapat 4 juta jadi 8 juta. Tetapi lihat, siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, ini bicara menabung. Orang yang suka menabung menjadi kaya. Saya pernah tanya waktu ketika saya lagi mengajar, ada satu anak ngomong, justru anak ini dimodalin sama bapaknya buat judi slot. Saya kaget loh, bapaknya loh yang modalin ini. Kok iso ada bapak sebodoh ini ngajarin anaknya masa depannya suram. Ini benar-benar satu kebodohan. Saya enggak berkata kalau begitu Pak yang bagus adalah judi yang biasa aja. Tapi begini loh polanya. Misalnya kayak di pasar-pasar malam. Gajah, singa, itu kan kita masang tuh. Itu yang realita di depan mata kita aja
bandar itu masih suka ada tipuan-tipuannya. Kalau yang belum pernah masang, di pasar malam itu masih ada suka tipu-tipuannya, namanya juga bandar harus menang. Tapi kalau judi online, bandarnya nggak kelihatan, sistemnya nggak kelihatan, pasti 100% kalah. Kok bisa kalah? Ini kan seperti roulette, itu semua diatur. Contohnya begini, kayak Bapak Ibu main ke time zone atau apa yang capit-capit itu loh. Itu semua diatur. 30 kali masuk koin, 1 kali Bapak Ibu dapat. Itu semua diatur. Ditambah lagi, kalau rezeki kita yang ngaturnya Tuhan, harusnya kita dapat. Malah nggak dapat. Karena apa? Rezeki kita itu yang atur Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu sampai menantang bangsa Israel berkata begini. Berkat itu datangnya ketika waktu tidur. Karena waktu itu Tuhan melihat orang memburu uang untuk mendapatkan rezeki. Orang sudah tidak mempedulikan yang namanya istirahat. Ketika uang didapat kemudian sakit, maka habis semua. Sejarah awal perjudian di dunia itu sudah ada nih. Dari sejak zamannya Salomon, 2300 sebelum Masehi, itu sudah ada. Makanya Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadikan kaya. Alkitab tentang judi, Amsal 23 ayat 4, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Ayat 5, kalau engkau mengamat-amati apa? Uang. Kita amat-amati uang, wah ini ada kemungkinan menang. Wah kita mengincar, memburu. Lenyaplah uang itu. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Paling enak itu berkat yang mencari kita. Amin. Berkat itu pasti mencari kita. Kalau kita hidup, tobe, salah, keberuntungan. Itu, 2 itu dulu. Belum lagi 2-nya lagi. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Udah menang, lihat tadi pengakuannya. Ketika dia menang, tidak akan mungkin dia berhenti. Tapi nanti kita lihat hubungannya dengan roh, ikatan roh jahat nih. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi kalau kita lihat, salah satu jerat judi itu adalah selalu membuat orang tersebut apa? Penasaran. Kalah tambah lagi, menang, pasang lagi lebih besar. Ini udah sama seperti kecanduan, tapi Bapak Ibu, ini bukan satu hal yang kebetulan, tetapi lebih jauh dari ini, itu semua ada hubungannya dengan roh-roh jahat. Ini pemimpin-pemimpinnya, tetapi orang yang kerasukan judi, rakus ini nih punya sifat, ini Baal, yang sebelahnya ini Mamon. Dua-dua ada di Alkitab. Jangan berpikir ini hanya patung, tetapi ini adalah kuasa gelap yang dia mengikat. Ada ketamakan, ada kerakusan, ada keserakahan. Dan saya mau katakan orang yang sudah kecanduan ini, dalam hal judi, dalam hal keserakahan, ada ketamakan, tidak pelit, ini termasuk semua. Hidupnya pelit setengah mati, tetapi waduh, buat dirinya pelit, buat orang lain pelit.
itu harus dilepaskan dengan roh ketamakan, roh kerakusan, roh keserakahan. Roh keserakahan itu tidak pernah dia merasa puas. Segala sesuatu yang di dunia ini yang kelihatan itu selalu berhubungan yang di atas. Ingat Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu yang dikerjakan di bumi ini, itu kita itu sama seperti ada dalangnya di atas tuh yang tahu ya, wayang gini. Yang ngatur. Itu namanya udah masuk ke dalam belenggu ikatan roh jahat. Termasuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak yang hidupnya suka pelawan kepada orang tua, bikin kekacauan, semuanya segala macam bentuk kejahatan di bumi ini, ingat selalu ada hubungannya sesuatu yang di atas tidak kelihatan. Makanya kalau kita berdoa, kami hancurkan roh jahat, penguasa-penguasa, dan orang-orang kuat yang dipakai oleh iblis. Ada orang-orang yang menjadi wayangnya, dalangnya ngatur. Selalu seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata, musuhmu bukan darah dan daging, mertua, orang tua, anak, saudara, tapi di atas. Jadi kalau kita bermasalah dengan seseorang di muka bumi ini yang kelihatan, tengking dulu yang di atas dalam nama Yesus. Selalu ditengking di atas. Dinetralisir dulu. Ingat ini kunci penting. Ketika kita bermasalah dengan orang siapapun, ingat ya, dalam kondisi kita ini benar. Bukan merasa benar. Kadang kita ini playing victim. Ya, udah nabrak, kita berkata, lu kenapa nggak nyebrang lihat kiri kanan? Nah itu kan, tolong bedakan. Pastikan benar-benar kita itu korban. Bukan orang lain korban, tapi kita merasa kita yang lebih korban. Itu paling dibenci Tuhan. Kalau kita sudah disolimi, kemudian kita mau membalas, maka firman Tuhan berkata, kasih dia. Tapi tengking dulu yang di atas. Kita berdoa nih. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa yang mengikat orang ini, kami tengking dalam nama Yesus. Ini pernah dialami oleh orang tua saya ketika waktu mau penutupan gereja, dia harus menghadap petinggi-petinggi pejabat, nggak tahu polisi, nggak tahu tentara itu, TNI, yang mukanya udah galak dan segala macam, tetapi waktu berhadapan, udah berdoa terus. Papi saya tatap matanya, mereka nunduk. Nggak berani lihat. Selalu dilihat, nunduk. Setiap dilihat, nunduk. Padahal dia ditakuti di jajaran itu. Karena sudah terkunci. Sudah dipatahkan dulu kekuatannya. Ini yang menjadi resep saya yang saya harus bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau istri tiba-tiba kumat pulang, dia jadi wayangnya setan dipakai, suami-suami ingetin, sadar, ditepak, sadar, kamu sadar, saya mengasihi kamu, Yesus sayang kamu, udah selesai. Kalau suami-suami udah mulai kasar hidupnya, sudah mulai istri sadar, tepak, supaya ini putus. Anak-anak, kalau misalnya sudah, kita harus, kalau anak-anak memang agak lebih sulit karena kesadarannya itu kan, tingkat, tapi kita harus berdoa dan kita bilang sadar nak, jangan mau dipakai iblis. Tapi jangan coba-coba sama tetanggamu, kita bilang sadar. Karena dia akan lebih ngamuk. Jangan. Betul Bapak Ibu. Ada orang yang benar-benar kesurupan, kita tahu kesurupan ditumpang tangan beres. Tapi ada yang kemana-mana biasa, tapi dia kesurupan sebenarnya. Kesurupan itu apa? Ditunggangi, dipakai, wayang. Saya nggak tahu kenapa saya harus cerita ini. Tetapi segala sesuatu yang di dunia secara fisik, pasti itu ada yang mengaturnya di atas. Itu udah pasti.
harus disadarkan. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 5. Ini sebagai pegangan kita. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya firman Tuhan ini bagus banget. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi kamu itu hamba Tuhan. Kalau kita adalah hamba-hambanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Coba kita berpikir mana ada anak-anak kita itu khawatir besok mau makan apa. Waktu saya kecil, saya nggak tahu orang tua saya itu sesusah apa. Saya bisa makan, saya bisa minum, meskipun orang tua nggak punya uang, tapi anak-anak nggak pernah khawatir. Karena seorang anak punya keyakinan, orang tua saya akan cukupi. Amin. Kalau kita anak-anak Tuhan, nggak usah khawatir. Ketika berkat itu datang, cukupi apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang. Kalau begitu Pak, apakah kita tidak usah bekerja? Itu adalah bodoh. Orang tidak bekerja tidak makan, firman Tuhan bilang. Tetapi mindset kita, kesadaran kita, bukan uang yang dicari. Tetapi Tuhan dahulu yang kita cari. Maka semuanya akan ditambahkan di dalam hidup kita. Benar-benar kita tulus kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang penyembahan. Membelah laut. Di dalam kelemahan, sempurnalah kuasa-Mu. Mari kita bangkit berdiri.
lebih dahsyat. Allah kami lebih hebat. Haleluya Yesus. Ku berserah. Katakan dengan penuh iman, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Membuat mujizat sejati. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu Bapa, sebesar apapun masalah kami, ingatkan Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih hebat, Tuhan yang pegang hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami di tangan-Mu. Roh Kudus yang akan selalu memampukan kami, menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biar kami jangan hanya jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan. Pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang telah mendengar, kami telah diberkati. Kami adalah orang-orang yang beruntung dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar korban kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan 2 kali, korban kedua karena ini minggu kelima untuk Paskah, perayaan Paskah kita. Kita angkat pujianku diberi kuasa. Diberi kuasa dan kemuliaan
beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pandai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi. Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, dapat jadi. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi kawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merintai hidupku. Berdiri dengan iman, berjalan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja selalu, terpujilah, 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 Kau terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pengumuman sehabis ini jam 11 ada ibadah sekolah minggu. Kemudian ada kaum pria jam, nanti diumumkan di grupnya. Kemudian ibadah pemuda hari Senin, ibadah kaum wanita hari Selasa, doa selamat malam Roh Kudus hari Kamis. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung bersama-sama, kita mau datang sama-sama berdoa di tempat ini. Ada pengumuman lagi? Tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kalau ada yang berulang tahun yang belum didoakan bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menjari aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mata Tuhan tidak akan tertutup. Telinganya selalu mendengar orang-orang yang mengakui dosa-dosanya. Mengakui dan meninggalkan setiap pelanggarannya. Tuhan Yesus, kami tahu setiap dari kami ada yang harus diubah. Ada yang harus kami lakukan. Mungkin selama 2023 sampai hari ini kami banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami meminta ampun. Kami semua yang ada di tempat ini meminta ampun. Ampuni dosa kami, setiap pelanggaran kami, dan kami mau kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu, karena kami yakin, kami percaya ketika kami di jalan yang benar, maka berkat-berkat-Mu akan menghampiri kami. Kami tahu seringkali kami memburu uang dengan cara yang salah, tetapi kami tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kami meminta dengan belas kasihan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu,
diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, apa saja yang diperbuat, yang memuliakan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang hadir pada saat siang hari ini, kami biarlah pulang mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat yang luar biasa. Biarlah berkat-berkat jasmani, baik sandang pangan, apapun yang kami butuhkan, Engkau cukupi semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Pulanglah dengan berkat di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada, dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, dalam surga ku beri terima kasih. Salam kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.